Anak-anak sekarang mereka lahir sudah dengan ini, dengan teknologi. Belum lahir sudah punya akun. Belum lahir mamanya sudah bikinkan akun. Sudah, jadi memang situasinya berbeda. Makanya kenapa pengetahuan itu penting memang sejak kecil diberikan ke anak-anak. Karena kalau tidak diberikan di sekolah kan mereka tidak dapatkan. Di sekolah cuma diajar matematika, biologi, kimia, tidak ada pengetahuan khusus tentang digital. Bagaimana menghadapi digitalisasi ini. Ada yang ekstrim di dunia di media sosial sekarang. Kebebasan membuat kreativitas membuat yang namanya game. Nah, itu game-game sekarang itu yang masuk di Play Store itu, itu tidak terfilter juga. Bayangkan saya biasa lihat itu ada game, gamenya itu memperlihatkan yang tidak sepantasnya dilihat oleh anak kecil. Gambarnya di luar bagus sampai ketika dia masuk mainkan itu game, misalnya cara ganti pakaian. Yang diganti pakai ini memang telanjang. Itu tugas pemerintah. Nah itu bagian dari anunya, kebebasan kayak ulama juga. Verifikasi kayak yang pekerja coding itu programmer itu. Coding. Iya itu mereka bebas melakukan itu dan dia daftar di Play Store terima. Iya. Berarti persoalan uang. Iya, karena itu kan cuan semua itu. Iya di Play Store. Yang kayak game-game itu semakin banyak yang maini gamenya kan semakin cuan dia. Makanya kalau di sini sebisa mungkin orang tidak menggunakan handphone pada saat belajar. Ya, itu betul, bagus itu. Jadi ada sih beberapa guru yang masih memberikan kebijaksanaan ketika waktu istirahat ya. Tetapi pada wilayah saya sudah mengatakan kami berperang melawan ini karena melihat lebih banyak waktu yang digunakan anak-anak untuk bermain-main saja daripada menggunakan Android-nya itu untuk kegiatan belajar. Jadi kita lebih mendekatkan dengan buku, baik dengan buku bacaan di perpustakaan ataupun dengan agar lebih fokus dalam kegiatan belajarnya pada pelajaran yang dia ikuti di rumah belajar misalnya begitu. Berarti game adalah bagian dari media sosial. Iya, karena media sosial itu game bisa jadi alat. Sekarang kan game itu bisa jadi alat untuk membangun komunikasi juga dengan orang, itu masuk media sosial karena saya bisa bertemu misalkan dengan Bapak Tiro dari game. Karena kan siapa saja bisa bergabung untuk main di game itu secara berkelompok gitu ya. Dan bisa saling chat. Oh iya. Bisa. Ada yang saya temukan di sini. Beberapa orang ya, orang yang sudah kecanduan dengan game yang belajar di sini itu biasanya matanya agak lain. Dan kemudian saat diajar memorinya pendek. Dia belajar kemudian gampang sekali lupa. Gampang lelah juga mungkin. Lelah, tidak fokus juga, rendah sekali. Nah, kemudian kami bicara dengan orang tuanya. Ini kasus ya. Orang tuanya memang begitu, dimasukkan di sini dengan alasan itu. Ya sudah, kita usahakan bahwa minimal selama ada di sini tidak ada handphone, dan kalau anak ibu mau selamat harus dihentikan. Ternyata ada yang menarik kemudian yang saya dapatkan dari Steve Jobs. Apple komputer ini kan. Dia sendiri anaknya itu tidak dibiarkan main malah dibawa ke main gadget kan? Dibawa ke tempat sekolah yang tidak ada elektronik. Alasannya katanya supaya masa-masa kecilnya dia nikmati. Tidak hilang gitu bermain. Tetapi gelombang kan merusak otak. Nah, ini yang saya lihat. Memang bahwa saya kan nggak ahli di situ ya. Bahwa gelombang mempengaruhi radiasinya apa semua mempengaruhi otak, tapi fakta yang saya temukan seperti itu. Itu waktu yang cukup lama, 6 bulan atau bahkan ada yang bangkah sampai setahun di sini tuh. Belajar dan alhamdulillah dengan bantuan orang tuanya dikurangi jadwalnya untuk bermain HP, dihentikan malah. Baru bisa perlahan-lahan nyambung. Saya curiga bahwa di balik keberadaan game-game yang mendunia ini ada usaha untuk pelemahan generasi. Betul. Termasuk yang Bung Naim tadi sebutkan bahwa pengaruh pancaran radiasi itu memperlemah fisik
memperlemah otak, Iya, memori. memperlemah Saya ingat. psikologi, sehingga kepedulian sosial menjadi hilang. Ya. Jadi agenda ini berlindung di balik kemanfaatan media sosial. Padahal salah satu keinginannya adalah memperlemah hubungan sosial. Iya. Kita tergantung pada penggunaan media sosial semata, sehingga lambat laun kita mungkin berkata bahwa bertemu langsung itu menjadi tidak penting lagi. Karena ada media sosial yang menghubungkan. Betul itu. Walaupun memang banyak manfaat yang bisa kita petik, Iya. tetapi kita tidak berkata manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya atau sebaliknya. Iya. Tapi manfaat mudaratnya itu sama besar. Maka yang dikatakan Bunda tadi, kecerdasan kita sebagai pengguna media sosial itu ada hal mutlak. Bagaimana itu kalau dia ada ya? Menghafal Al-Quran, itu sudah jauh dari situ. Banyak anak yang dimasukkan ke lembaga penghafalan Quran, tapi ketika mereka berhadapan dengan hari libur, mereka maksimalkan diri untuk menggunakan Android, hafalan mereka hilang. Ya, Ya itu juga terjadi pada anak-anak pesantren yang liburan. Banyak Iya, sekali iya, kasusnya. betul. Orang tuanya menganggap bahwa oh ini biarkan mereka bermain HP karena kesempatan bagi dirinya. Ternyata berefek seperti yang kita sebutkan. iya, sangat berpengaruh. Yang lebih menarik Bapak Tiro, ada salah seorang teman saya sekarang bertugas sebagai pemerintah di Kelurahan Ceile, Bulukumba ini, sebagai kepala lingkungan. Beliau mengundang anak-anak muda di kelurahan atau di lingkungannya untuk diberi pengajaran bahwa tidak boleh ada di antara kalian yang menggunakan sapaan-sapaan ala game. Seperti apa tuh sapaan? Misalnya ada kata-kata anjir, Ya itu. dilalu dan lain-lain. Iya. Istilah-istilah ini Iya. ya. Anak-anak sekarang. Misalnya kalau di lingkup Bulukumba, dari mana bajingan? Mau kemana bajingan? Maka Pak Lingkung itu berkata, kalian semua kalau bertemu harus mau kemana ke saudaraku? Singgah ki Daeng, kalau lebih tua singgah ki Indi, kalau lebih muda. Saya sangat tertarik dengan programnya Pak Lingkung Ceile itu, sehingga anak-anak kita yang ada di sana semoga menulari seluruh Bulukumba dan Indonesia bahwa penggunaan kosakata yang merupakan propagandanya game itu kita hilangkan. Iya, iya. Jadi kita butuh game baru yang menggunakan istilah lokal. Ya ada sih game yang bagus, yang kayak game itu yang mengajari anak untuk menghafal Al-Quran atau huruf hijaiyah atau menghitung ada. Tapi memang simbolnya simbol Islam semua nih ada. Dan yang gunakan mungkin sedikit. Sedikit. Dan itu yang game-game yang paling parah kayak yang main pedang-pedang atau berkelahi. Dan sangat diminati oleh anak kecil. Nah itu saya takutnya nanti di beberapa tahun kalau dia menjadi petarung di jalanan. Iya, itu yang membentuk akhirnya mungkin karakternya anak-anak ya. Keras. Karakternya menjadi mereka membenarkan kekerasan. Karena mungkin dari kecil begitu dia sudah terbiasa main game dengan banyak kekerasan di dalamnya. Tapi kan menurut saya Bu, persoalan game tentu kita tidak salahkan game seutuhnya, karena kita juga menjadi korban kartun-kartun fiktif puluhan silam. Betul. Kita diajari menjadi manusia super, Iya, kita korbannya yang terbuat dari Rambo. Krypton. Satria wajah hitam. Satria wajah hitam. Rambo apa lagi yang Iya, ada malah kartun yang anggaplah itu game ya, versi kita. Bahwa kartun yang bercerita tentang kucing dan tikus yang sampai dunia kiamat tidak pernah akur, selalu bertengkar. Ya, Tom and Jerry. Kita ini sudah dijadikan korban ketika kita kanak-kanak dulu, bahwa kalau ada pertemuan kucing dan tikus tidak enak rasanya jika tidak bertengkar. Kita dididik seakan-akan untuk menjadi kalau bukan kucing tikus. Jadi kita ini korban sebenarnya yang harus melaporkan para pelaku propaganda itu. Itu yang saya bilang tadi gampang sekali masuk di kayak penyedia game itu seperti Play Store, gampang sekali. Dia tidak diverifikasi secara detail oleh Kominfo. Itu yang berbahaya. Saya biasa periksa sama game-game itu. Malah saya lihat ya, saya bisa download, saya install baru saya lihat, saya perhatikan oh ini ada sesuatu di sini. Ada juga yang membuat saya heran itu pekan lalu Bapak Tiro. Saya kan mau menemukan kembali email saya. Kebetulan nomor handphone yang saya pernah gunakan untuk pendaftaran email itu Udah mati. terblokir. Saya hanya bertanya di hati, mengapa penyedia ini tidak menggunakan teknik lain, misalnya menggunakan kamera
bahwa saya benar adalah pengguna email itu. Masa saya berkesulitan untuk merebut kembali email saya? Kalau hacker jauh lebih mudah, bukan pemilik. Seharusnya verifikasinya adalah dengan kamera wajah. Oh benar pemiliknya. Siapa tahu ada mirip dengan kita. Iya, Sudah ada begitu. Nanti Sudah ada ada begitu. Barca. Sudah ada begitu verifikasinya sekarang. Ya ada verifikasi Iya. wajah. Oh gitu. Ya. Alhamdulillah. Anunya, kayak ini HP kita kan ada sekarang. Cuma ada yang prabayar, ada yang tidak prabayar. Iya, kita menemui siapa Bapak Tiro? Untuk itu, karena email saya harus saya pulihkan. Kasih nih Bapak Tiro cepat. 2 jam gitu nah selesaikan. ketika Rebut kembali. Ketika penyedia bertanya ke saya, kami curiga Anda bukan pemilik email ini. Saya curiga balik ke dia. Saya curiga kamu, kenapa kau meragukan saya pemiliknya? Iya. Rumah belajar berapa kali hilang? Jadi bagaimana anunya solusinya Iya. untuk ini untuk apa namanya? Yang paling penting mungkin untuk anak-anak ya, generasi muda. Seperti apa yang bisa kita Dalam perspektif misalnya keagamaan Islam, apa yang mesti harus dilakukan oleh para mubalik misalnya? masing-masing mengambil peran Ya, mungkin ya. Apa perannya? Ya. Kayak rumah belajar kan dia sudah menyiapkan tempat di mana bisa ini bisa menjadi tempat semacam rehabilitasi. Bukan. Kebiasaan anak. Merubah kebiasaan aja, bukan Iya. rehabilitasi. Saya Terlalu kira- berat, ilmu tersendiri Rumah tuh. belajar bersama ini akan berkembang menjadi tempat rehabilitasi orang tua yang anaknya kecanduan game. Orang tuanya Jadi yang orang direhab di tuanya sini. direhab. Itu kedepannya mungkin bisa dipikir kalau sudah ada sarjana-sarjana psikologi yang masuk di sini. Enggak, sebenarnya kalau saya sih malah pengendaliannya itu pada orang tuanya. Ya. Anak-anak itu adalah orang yang keinginannya tidak bukan keinginannya tidak terbatas, mau terus untuk bermain game gitu. Ya, Dan kalau di sini biasanya kita ingatkan malah ada rasa kesalnya dan lain-lain sebagainya. Maka terkadang kita memberikan carrot, tongkat, namanya hukuman. Kalau Anda bermain game di sini, gue bilang lebih baik cari tempat lain misalnya. Cari tempat lain yang membuat Anda bisa melakukan itu. Karena di sini adalah tempat untuk belajar. Untuk beberapa kelompok gitu. Maksudnya saya termasuk kelompok di situ. Karena saya menginginkan manusia itu belajar ya harus punya kualitas. Itu targetnya, dan yang alhamdulillah perlahan-lahan sekarang sekitar 80% sampai 90% tidak bermain HP, bermain game lagi di sini. Sudah tercipta budaya minimal pada saat mereka ada di sini udah mengerti bahwa di sini bukan tempat untuk bermain game. Jadi kita ciptakan lingkungan lah, dan itu hanya bisa terjadi dengan dukungan dari orang tuanya, karena mereka hidup bersama orang tuanya. Diberitahu efeknya, bahwa efeknya itu seperti ini. Kita kasih contoh tanpa menyebut nama, anak ini begini. Kita lihat langsung di dalam seperti apa. Jadi mereka datang duduk lihat, itu hasilnya dari itu adalah anak korban yang terlalu banyak bermain Android. Jadi orang tuanya kaget juga, mulai muncul berusaha untuk anaknya tidak senasib itu seperti anak itu. Artinya aktivitas luar ruang itu perlu memang diperbanyak ya. Iya. Karena kan kadang juga ada orang tua merasa aman kalau dia tahu anaknya di rumah terus. Padahal dia tidak tahu, mungkin anaknya di kamar, dia main HP terus. Nah itu kan juga bahayanya di situ. Bahayanya juga ketika mereka menganggap bahwa kayak masuk ke sebuah lembaga, bisa jadi di tempat lain bukan hanya rumah belajar, dia menganggap ini suatu penyelamatan. Enggak, itu hanya di 1-2 jam. Iya. 1-2 jam. Lebih banyak mereka di rumah. Lebih banyak mereka di rumah. Enggak apa-apa supaya main gamenya kurang, aku bilang. Itu perlu ditambah perspektifnya. Itu sudah bagus tapi belum menyelesaikan. Iya. Malah ada saya lihat di rumah-rumah itu orang tua, dia siapkan memang komputer untuk anaknya main game. Bahkan itu orang tua kan kalau ada anaknya yang masih balita, supaya anaknya tidak nangis, dikasih pegang nih HP. Supaya tidak nangis. Ini Anaknya loh. Ini kan segini, kurikulum sekolah itu kan buku-buku sekolah kan? Iya. Buku-buku sekolah. Jadi buku sekolah itu ada kunci jawabannya. Anaknya itu udah nggak mikir, Cari dia buka di- aja gitu, dia buka gitu, Langsung cari jawabannya. langsung ada kunci jawabannya. Mana kreativitasnya, imajinasinya, analisanya nggak ada. 2 pekan yang lalu saya bertemu dengan beberapa orang mahasiswa dan mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi di Sulsel ini. Mereka
lebih sering terhubung dengan para dosen melalui Zoom Ya. online. Saya berkata kepada mereka, lebih baik adik-adik berkuliah pribadi di rumah dengan menggunakan universitas internet, fakultas online, Iya. daripada sistem seperti ini lagi, sama-sama mengeluarkan biaya. Lebih baik pribadi. Dan mereka bertanya, bagaimana dengan ijazahnya? Berkata ijazah online juga. Karena ternyata